Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Ibu M di channel Emma Daeng. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok. Ada beberapa informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Apa sih sebenarnya ide pokok itu? Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama teks. Jadi anak-anak, kalian tidak usah bingung dengan istilah-istilah pokok pikiran, gagasan pokok, atau ide pokok. Ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf tadi. Gagasan itu sama aja dengan ide, sama aja dengan pikiran. Dasar berarti dia awal atau pertama. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Untuk mencari ide pokok, kita harus mencari kalimat utamanya dulu. Nah, kalimat utama itu ada yang berada di awal atau di depan kalimat. Kemudian ada di belakang atau di akhir kalimat. Atau ada yang campuran, gabungan antara kalimat utama awal dan kalimat utama di akhir tadi. Untuk menentukan kalimat utama di awal paragraf, kita bisa melihat ciri dari kalimat nomor 2 di dalam suatu paragraf tersebut. Apakah ada repetisi atau kalimat yang diulang di dalam kalimat nomor 2 di dalam paragraf tersebut? Terus apakah ada kalimat rujukan biasa berupa kata tunjuk? Kata tunjuk itu ini, itu, tersebut di kalimat nomor 2-nya. Apakah terdapat kata ganti orang? Misalnya ia, mereka, nya di kalimat nomor 2-nya dalam suatu paragraf tersebut. Jika itu ada, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf. Anak, perhatikan contoh satu paragraf berikut ini. Perhatikan judulnya gurita. Kalimat pertama, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat kedua, hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kalimat ketiga, gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Kalimat keempat, selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Kalimat kelima, gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan pada kalimat kedua, apakah terdapat kata pengulangan? Apakah terdapat kata tunjuk? Apakah terdapat kata ganti orang di situ? Ya, betul. Ada pengulangan dan kata tunjuk di situ.
Perhatikan kalimat keduanya. Hal itu itu merupakan kata tunjuk karena seekor gurita. Nah, gurita juga kata pengulangan dari kalimat pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat utama pada paragraf ini. Nah, perhatikan anak-anak, karena kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar, maka dari kalimat utama tersebut dapat kita tarik sebuah ide pokok. Kalimat yang mengandung ide pokok bahwa dapat disimpulkan bahwa dari kalimat utama itu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi kalimat utama sudah dapat, dari kalimat utamalah kita menentukan ide pokoknya. Tuh ya. Ya, kita lanjut. Untuk menentukan kalimat utama di akhir paragraf, kita lihat ciri di kalimat paling belakang. Yang pertama, apakah ada sebuah simpulan di situ yang ditandai konjungsi antar kalimat? Contohnya, oleh karena itu, atau oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, yang kedua, kita lihat apakah ada sebuah simpulan yang bersifat penegasan. Contohnya, jadi, atau bahkan. Jika terdapat kata-kata tersebut, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh paragraf berikut. Banyak manusia yang sering melakukan perburuan liar terhadap harimau Sumatera. Itu kalimat pertama. Perburuan itu dilakukan untuk mengambil kulit harimau untuk dijual dan dijadikan berbagai kerajinan. Kalimat kedua, perhatikan kalimat ketiganya. Habitat asli harimau juga semakin sempit karena adanya penerbangan hutan secara liar. Kalimat keempat, oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Nah, pada satu paragraf ini kita perhatikan kalimat terakhirnya. Apakah di situ terdapat kesimpulan? Iya, benar. Di situ terdapat kesimpulan. Oleh karena itu, karena ada kesimpulan di situ, maka kalimat utama di paragraf ini adalah terdapat di akhir kalimat. Ya, kita sudah dapat menentukan kalimat utamanya, yaitu yang terdapat di akhir kalimat. Oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Itu kalimat utamanya. Berarti bisa kita tarik sebuah ide pokok dari kalimat utama yang berada di akhir kalimat, bahwa ide pokoknya adalah
populasi harimau Sumatera semakin langka. Kalimat utamanya, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Ide pokoknya adalah populasi harimau Sumatera semakin langka. Paham ya? Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin mencari ide pokok, kita harus mencari dulu kalimat utamanya. Jika kalimat utama sudah dapat, kita dapat menarik suatu ide pokok di situ.